Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. .7,6 FM Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kenapa Pak? Saya ini lagi mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftarkan IKM saya. Emang Bapak udah tahu ya? Apa? Untuk berkas-berkasnya, dokumennya. Ada itu dibilang soto-soto. Gak boleh sota dong Pak. Makanya nih sekarang penting banget. Ini momennya yang tepat bahwa kita pengen tahu nih sama-sama untuk berkas-berkas dan lain-lain. Karena di pagi hari ini kita bakal berbincang-bincang ya, talk show bersama dengan Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum. Dan juga sudah hadir di studio narasumber kita, yaitu Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar, dengan tema manfaat hadirnya perseroan perorangan terhadap industri kecil menengah ya. Ya, betul sekali. Kita langsung sapa saja nih, ada Bapak Andi Irdan Pandita, SSTP MSc. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Di live juga boleh disapa. Lambaikan tangan ke kamera. Terus juga ada Ibu Tenri ya. Iya, siap. Ibu Tenri dari Dinas mana? Koperasi Kota dari Makassar. tadi darinya. Dari tadi juga iya. Dari tadi di jalan. Iya, betul. Bagaimana, aman semua rumah? Alhamdulillah. Kantor? Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kemarin ya. yang parah, Pak. Kemarin yang Kembali parah ya. aman, iya. Aman terkendali. Nah, ini pas banget sama momennya, kita akan membahas ya bersama dua narasumber kita mengenai putusan vonis Ferdy Sambo. Pak, sorry. kaget Kan saya loh Pak. lagi viral Kalau soalnya. Bapak mau bahas juga nggak apa-apa sih, Nggak tapi apa-apa, jangan ya. Jangan dulu bukan tempatnya ya. Sekarang ini kita mau berkenalan dulu nih tentang IKM, terus juga tadi sempat menyinggung juga tentang UMKM, khususnya yang belum mendaftarkan perseroannya. Dari Pak Irdan dulu nih ya. Untuk tema hari ini, manfaat hadirnya perseroan perorangan terhadap industri kecil menengah. Bisa dijelaskan dulu Pak, nih apa sih yang dimaksud dengan industri kecil menengah itu? Yang mana aja yang termasuk di dalamnya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, jadi kami ingin menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih itu industri kecil menengah. Jadi industri kecil menengah itu adalah sektor industri yang melakukan pengolahan dengan mengubah bentuk bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Memiliki skala usaha dan produksi relatif kecil dan mempekerjakan jumlah karyawan yang tidak terlalu besar. IKM merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara karena banyak memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Saya setuju banget tuh ya, karena IMKM ini benar-benar menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang gitulah. Nah, kemudian untuk karakteristik IKM sendiri ini seperti apa, Pak? Ya, jadi ada beberapa karakteristik IKM yang kami bisa sampaikan. Yang pertama itu ukuran usahanya relatif kecil, seperti dari pengertian pertama di awal, memiliki aset berkisar antara 100 juta sampai dengan 2 miliar rupiah. Kemudian produksinya skala kecil hingga menengah. Jumlah karyawan antara 10 hingga 200 orang. Biasanya menggunakan teknologi yang sederhana dan tidak membutuhkan modal besar. Seperti itu. Terus kemudian tersebar di berbagai sektor, yaitu manufaktur, yang mana manufaktur tadi yang seperti di penjelasan awal adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Seperti di industri pengolahan, kami mau lihat dulu dari hasil BPS kemarin 2019, ada 3,4 juta pelaku IKM di Indonesia yang mayoritas bergerak di 5 bidang industri, yaitu makanan dan minuman sebesar 44,9%, kerajinan kayu dan anyaman 19,9%, tekstil dan pakaian jadi 14,4%, barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika dan lain 6,9%, dan furniture automobile sebesar 3,5%. Kembali lagi ya, kuliner yang tertinggi ya. Kuliner yang tertinggi, siap. Terus Iya. kemudian pertanian, meliputi aktivitas pertanian seperti pertanian tanaman, peternakan, perikanan, perdagangan, meliputi pengadaan barang-barang seperti barang-barang rumah tangga, pakaian dan makanan. Pariwisata juga meliputi aktivitas pariwisata seperti penginapan, makan dan aktivitas rekreasi lainnya. Kemudian
transportasi meliputi aktivitas transportasi seperti pengiriman barang, angkutan, penumpang dan logistik. Oke, macam-macam berarti ya. Siap. Ada dari manufaktur, pertanian, kemudian Pariwisata perdagangan, juga, pariwisata. Kalau Zaki sukanya yang mana nih? Kalau saya sesuai bidang saya sukanya pariwisata. Pariwisata ya, Iya. karena orang jalan-jalan sekarang, aduh kayaknya butuh banget ya. Mm-mm. Nah, terus untuk pentingnya nih mendukung IKM sendiri, seberapa penting tuh Pak? Iya, jadi kami dari Dinas Perdagangan ada beberapa hal yang kami sudah lakukan untuk mendukung para pelaku IKM di Kota Makassar. Yang pertama yaitu memberikan akses terhadap sumber daya. Akses terhadap sumber daya ini adalah bahan-bahan yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi Dinas Perdagangan sudah membangun UPT kulit berdekatan dengan RPH yang ada di Antang, sehingga harapannya UPT kulit ini dapat mengolah kulit sapi dan dari RPH yang untuk kemudian dijual kepada IKM pengrajin kulit yang ada di Makassar, yang daripada mereka harus membeli kulit dari Jawa, Ya. itu kita sediakan di Kota Makassar biar biayanya lebih murah. Lebih murah juga. Kemudian tahun kemarin kami Dinas Perdagangan berniat untuk ada dana alokasi khusus dari kementerian untuk membangun sentra pengrajin bambu Di mana tuh Pak? Kelurahan Lakang. Daerah mana tuh Pak? Lakang Talo. Maros ya. Talo. Halo. Oh, bambu di situ Pak ya? Iya, banyak bambu di situ. Tapi kami terkendala terkait dengan sertifikasi lahannya, sehingga dana yang diberikan kepada kami tidak kami bisa laksanakan karena ketika bantuan dari kementerian itu harus jelas. Jelas legalitas hak alas haknya daripada lokasi yang akan Lokasinya Pak ya? Ya, yang akan kita bangun sentra. Kemudian yaitu memberikan akses modal usaha. Jadi kami telah membuat kegiatan bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak BUMN perbankan untuk menginkubasi teman-teman IKM yang nantinya akan dipilih yang terbaik untuk kemudian mempresentasikan usaha IKM-nya agar bisa menjadi IKM binaan. Oke. Dan mendapatkan bantuan permodalan. Kan kita lihat sekarang banyak BUMN perbankan sudah ada galeri-galeri. Oh iya. Ya, jadi mereka juga membina teman-teman pelaku UMKM, pelaku IKM untuk bagaimana supaya mereka bisa berkembang. Oke, diberikan modal Pak ya? Diinkubasi terlebih dahulu, oke. Kemudian setelah mereka bisa menjalin inkubasi dan hasil daripada itu bisa istilahnya dikasih pelatihan dan ketika pelatihan maksimal mereka bisa dikasih bantuan modal. Harapannya sih kami dari Dinas Perdagangan, teman-teman pelaku IKM ini bisa sampai ekspor ke luar negeri. Amin. Iya. Lewat proses inkubasi tadi ya. Iya. Penataan dan lain sebagainya. Kamu mau Jadi- diinkubasi Kak? Buat usaha kan, siapa tahu Zaki. Biar nanti kalau berat badannya udah cukup udah bisa dibawa pulang. Bukan itu Pak, Oh, itu beda baik lagi. kali, ah. Apa lagi nih Pak? Kemudian memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku IKM agar mereka bisa lebih berkembang dan maju seperti tahun kemarin kami memberikan pelatihan kepada pelaku IKM di 5.000 lorong wisata. 5.000 lorong wisata di Kota Ya, Makassar ya. Ini sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota untuk bagaimana memberikan 10.000 skill training gratis kepada teman-teman. Wah, luar biasa. pelaku usaha. Produktif sekali. Ini kebetulan Iya. Pak Wali Kota juga lagi mendengarkan nih. Selamat pagi Pak Wali ya. Oke. Saya Jadi pelatihan itu yang kami lakukan adalah pelatihan aneka bumbu racikan khas Makassar sesuai dengan visi sesuai dengan sekarang ini kan Makassar kota makan Makassar, enak. kota Oh makan iya, enak. Iya. program baru, Ciri benar, khasnya benar. gitu ya. Siap. Kemudian pelatihan diversifikasi produk olahan ikan. Jadi kan kami juga melihat potensi daripada wilayah Kecamatan Pesisir yang mana kan banyak Seafoodnya luar biasa lah ya. Nelayan. Iya, betul. Bapaknya pergi melaut, ibunya di rumah daripada mereka kami menambah skillnya mereka untuk membuat Bagaimana? abon ikan dan Ya, segala oke. macam. Produksi tersendiri Iya. dengan hasil tangkapan suami ya. Seperti itu. Aduh Pak, gimana itu ya tangkapan suami? Kemudian Hasil nelayan. pelatihan manajemen wirausaha. Jadi kami usahakan mereka bisa di manage usahanya supaya lebih bagus lagi dengan bekerjasama dengan kemarin kami kerjasama dengan Sophie Academy. Shopee Yang di- Academy yang di ya, Petarani Pak ya. ya. Oke, itu bentuk usahanya seperti apa Pak? Kolaborasinya itu bagaimana kami memanggil mereka sebagai narasumber untuk memberikan Pemasaran. Pemasaran ya. ya Luar memberikan biasa. pengetahuan kepada teman-teman pelaku IKM. Terus kemudian pembuatan roti dan kue. Kami kerjasama dengan CCBC
Oke. Visi ya. Mhm. Jadi visi misi memberikan pelatihan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana cara membuat roti dan kue yang Membuat roti bagus. ya, luar biasa. Kemudian pelatihan fotografi produk. Nah, ini yang sangat diminati oleh teman-teman pelaku IKM karena sekarang kan kita memanfaatkan teknologi, Sosial media, Pak, sosial ya? media dan segala macam. Dengan hasil fotografi yang bagus, kami harapkan hasil produk mereka bisa menarik orang untuk laku di pasaran. iya Memikat mata gitu. calon pembeli. Iya. Seperti itu. Luar Dan biasa. alhamdulillah itu berhasil dengan sukses. Kemudian Alhamdulillah. pelatihan rajutan benang. Oke. Jadi kami juga bagaimana mengupayakan teman-teman pelaku IKM rajutan benang bisa menghasilkan produk yang lebih bagus. Seperti itu. Oke, berarti banyak banget ya bentuk dukungan dari Dinas Perdagangan untuk Masih membantu. banyak lagi, Pak. Masih banyak lagi Masih yang banyak lagi. Ini kayaknya bisa satu harian full ya kalau kalau biasa satu persatu. Cuman ini poin utamanya Pak ya. Luar biasa. Itu kebanyakan dari makanan ya, olahan makanan. Tadi ada abon dari ikan, kemudian pelatihan pembuatan roti dan macam-macam, luar biasa. Jadi lapar nih saya. Jadi semuanya bisa produktif gitu ya. Iya. Dan kalau yang lagi mendengarkan tertarik untuk bisa Betul. menjadi bagian dari program IKM ini, itu bisa menghubungi atau bisa mendaftarkan diri, Pak? Iya, nanti tahun ini ada pelatihannya, tapi nanti kami akan upayakan untuk share di media sosial biar kan kami punya Instagram dan Iya. Facebook. Ya, apa itu? Apa Boleh tuh? di-share? Iya, Dinas tunggu. Ada di Untuk sini, Pak. Instagram dan juga Facebook ya. Iya, jadi bisa melihat di situ, Pak. Di @Andi Irdan bukan? Itu akun akun pribadi. Disdak Makassar. Disdak Disdak Makassar. 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 Di sana juga pasti kegiatan Instagram. dari Dinas Perdagangan di Iya, sana bisa ya, Pak, ya? bisa dilihat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Dinas Perdagangan. Betul. Jadi yang mau daftar juga bisa dilihat detailnya di situ ya. Mau DM adminnya juga silakan yang tertarik. Nah, itu udah banyak hal yang disampaikan dari Dinas Perdagangan dalam ini Betul. disampaikan oleh Bapak Andi Irdan tadi. Ibu Andi Tenri, nanti kita akan lanjut untuk talk show kita ranahnya Dinas Koperasi ini. Betul. Bagaimana perseroan perorangan dan lain sebagainya nanti kita akan bahas. Sesaat lagi di Masuk Pagi. 97,6 FM Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Lagunya ya. Kenapa Pak? Menikmati, Oh, menikmati. sayanya. Seperti dengan materi kita yang juga disampaikan sama dua narasumber kita ini. Betul. Kita menikmati sekali karena sekarang ini banyak banget pelaku-pelaku IKM, UMKM ya yang growing too fast, yang berkembang sangat cepat gitu loh. Menikmati. Mentang-mentang banyak tadi makanan yang sebutin ya, menikmati. Sangat di ini dong. Apa namanya? Menyelerakan. Apa sih? Menyelerakan. Tapi ini penting ya untuk pelaku IKM atau UMKM. Tadi Pak Andi juga sudah menjelaskan. Nah, sekarang kalau dari Ibu Tenri sendiri ya mengenai perseroan perorangan, mungkin bisa dijelaskan lagi ke pencinta Venus. Apa sih sebenarnya perseroan perorangan itu, Bu? Ya, oke. Makasih. Kalau perseroan perorangan itu ini sih itu termasuk badan hukum juga ya, sejenis badan hukum yang diinikan oleh UMK. Pokoknya kalau udah jadi UMK, usaha mikro kecil itu sudah bisa ini membentuk perseroan perorangan, udah bisa mendaftar. Jadi yang penting dia kriterianya UMK, usaha mikro kecil. Dan maksudnya kalau perseroan perorangan ini lebih mudah lagi karena kan maksudnya ini termasuk yang dituangkan di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 terkait dengan kemudahan pelindungan dan pemberdayaan UMKM. Jadi kalau perseroan perorangan itu bisa diinikan cuman satu orang aja. Beda dengan ini perseroan terbatas, mungkin 2 orang atau lebih baru bisa membentuk seperti itu. Iya, perseroan terbatas. Tapi kalau PP perseroan perorangan itu satu orang udah ini Udah cukup ya. Kriteria udah ya. cukup ya. Terus maksudnya kemudahannya itu
yang penting dia punya legalitas usaha, udah punya NIB, nomor induk berusaha, dia udah bisa mendaftar lewat Kemenkumham. Gitu. Oke. Selain itu Bu, untuk syarat-syarat yang lainnya untuk mendirikan perseorangan-perorangan ini seperti apa? Iya, persyaratannya tadi sih, maksudnya persyaratannya yang penting dia jenis UMK, usaha mikro kecil, itu udah bisa mendaftar sebagai perseroan perorangan dan punya NIB. Yang Punya utama NIB itu. ya? Kalau untuk ada mungkin range dari modal usaha yang dimiliki gitu. Kalau untuk perseroan perorangan kayaknya nggak ada minimal modal usaha sih, beda dengan ini PT ya. Yang perseroan terbatas itu ya. Perseroan terbatas ya, gitu. Oke. Jadi makanya karena ini kan dari perorangan gitu, jadi bukan ini sih apa? Justru yang lebih besar ya. Iya. Oke. Nah, untuk cara mendirikan perseroan perorangan sendiri nih, apa yang bisa dilakukan gitu? Perseroan perorangan Ya. itu nih nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan ya, sama alamat perseroan perorangan. Harus Terus jelas juga ya. iya harus jelas juga. Identitas pemilik Iya, usaha. identitas pemilik. Terus dia kan harus ini warga negara Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi harus WNI ya. Iya, WNI. Kalau WNA berarti nggak bisa ya. Iya kan WNA banyak beda WNA. lagi Beda sesuai dengan kebijakan dari pemerintahan setempat gitu. Oke, ada kebijakan tertentu lagi berarti Iya, ya. oke. Kemudian nih Bu, untuk mengubah sebuah industri kecil menengah atau IKM menjadi perseroan perorangan itu seperti apa langkah-langkahnya? Yaitu membuat rencana bisnis, terus memastikan legalitas UKM tersebut ya, terus mendaftarkan perusahaannya, bahwa bagaimana memastikan bahwa bisnis IKM legal, perusahaan harus didaftarkan sebagai perseroan perorangan. Oke. Terus menentukan sumber dayanya, yang memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memulai atau menjalankan bisnis. Terus menetapkan sistem keuangan, gitu. Kalau sistem keuangannya sendiri harus bagaimana Bu? Sistem keuangannya kalau perseroan perorangan bagusnya itu sistem keuangannya itu tersendiri, dia nggak tergabung. Tidak Maksudnya tergabung memang ya. betul-betul dia modal usaha aja yang tercatat gitu loh. Fokus sama Fokusnya bisnis. ya, bisnisnya. Jadi nggak Tidak tercampur dengan uang pribadi gitu ya. Iya, makanya Oke. ini yang jadi masalah bagi pelaku UKM, karena sekarang ini kan maksudnya kalau modal usaha dan untuk hari-harinya itu kan mereka masih dicampur ya. masih dicampur, jadi makanya Apalagi kalau orang-orang tua begitu kan kadang nggak mau ribet ya. Iya, Kayak benar. punya satu ini aja, Iya. dicampur semuanya. Padahal untuk syaratnya kan harus lebih bagusnya ya, lebih efisien itu harus dibedakan gitu. gitu. Nah, lanjut lagi nih Bu, untuk mendirikan PT Persorangan ini untuk pelaku usaha sendiri, pelaku usaha perorangan dalam hal ini di IKM ya. Ini manfaatnya seperti apa Bu yang bisa dijelaskan? Mendapatkan kepastian status badan hukum sih yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Seperti maksudnya mungkin dia udah daftar nih jadi perseroan perorangan, jadi otomatis namanya itu udah terdaftar, nggak bisa dipakai lagi dengan UKM atau Betul. usaha lainnya. Yang Jadi otomatis kalau ada yang sama, umpamanya namanya kayak apa sih, Bang Saki gitu loh. Begitu. Nama usahanya. Nama usahanya ya. Saki Laundry. Kalau ada Iya, kalau Saki ada yang Laundry. sama bisa dituntut gitu. Iya betul. Jadi kalau Wah. ada yang daftar lagi, otomatis dia nggak Nggak bisa ya, Iya, Pak? Karena gitu. udah dapat Iya. hak gitu ya. udah dapat. Terus apa lagi Bu manfaatnya? Terus dapat melakukan pemisahan kekayaan pribadi dan bisnisnya yang seperti tadi yang Betul. dijelaskan. Terus pendiriannya mudah karena bisa dilakukan secara online dengan Oke. biaya resmi
bukan pajak hanya 50.000 aja dan prosesnya udah bisa terintegrasi dengan pengurusan NPWP atas nama PT perorangan tersebut dan tidak perlu ke notaris. Tidak perlu ke notaris lagi. Jadi nggak perlu akta notaris lagi gitu. Terus modal pendirian badan hukumnya bersifat bebas. Bisa dari 0 sampai 5 miliar. Buset, dari nol. Mau usaha apa kalau dari nol ya? Sesuai dengan ini kriteria Kriterianya UMK ya. ya, Oke, usaha oke. mikro kecil ya. Terus dapat membuat rekening bank atau nama perusahaan sehingga bisa lebih profesional dan komunikasi transaksi bisnisnya. Gitu. Dapat melengkapi kelengkapan legalitas yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman modal. Jadi gampang nih untuk ini melakukan pinjaman modal dengan pihak perbankan atau ini pihak mitra investor ya. investor lainnya. Terus mendapatkan prioritas untuk mengakses ragam program pemerintah. Oke, yang tadi udah jelasin sama Iya. Pak Irdan ya. Iya, benar. Kemudian itu boleh menggunakan alamat rumah, yang penting sesuai dengan identitas yang ada gitu. Oke, berarti banyak banget manfaat yang bisa didapetin ya kalau kita ini mendaftarkan PT Iya. persorangan kita. Oke, manfaatnya udah disampaikan. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas ya. Masih ada Pak Andi Irdan juga Betul. dari Dinas Perdagangan. Dan buat pecinta Venus yang boleh yang mau bergabung untuk tanya-tanya soal talkshow kita pagi hari ini, boleh di WhatsApp 0811 460 976. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. .6 FM Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Kembali lagi di talk show Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini sudah hadir juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian berserta dari Dinas Koperasi Kota Makassar. Betul. Ada Pak Andi Irdan dan ada Ibu Tendri juga Ibu ya. Tendri. Kita lanjut kayak lagi couple nih. ya kali ini ya. Kapal apaan, Pak? Abu-abu saya. Bapak abu-abu monyet mungkin. Oh, monyet ya. Kembali ke Pak Andi nih. Terkait dari Dinas Perdagangan sejauh ini Bentuk bantuan dukungan. bentuk dukungannya kepada IKM itu sendiri apa saja? Ya, tadi kan kami sudah jelaskan dari awal. Ada beberapa yang sudah kami berikan dukungan. Terus tambahan lagi mungkin dari teman-teman pelaku IKM yang telah kami berikan pelatihan, kemudian kami berikan bantuan peralatan. Oh, tahun jadi nggak cuma 2022. dilatih, Iya. tapi juga disupport. Difasilitasi ya. Diberikan bantuan peralatan yang mana bantuan peralatan tersebut diberikan kepada 36 kelompok IKM yang berada di lorong wisata yang ada di 14 kecamatan di Kota Makassar. Jadi IKM ini yang mendapatkan bantuan peralatan ini adalah IKM yang telah diberikan pelatihan. Ya. Jadi agar usahanya bisa menghasilkan produk yang lebih maksimal. Jadi bantuan peralatannya itu seperti food processor, blender, kompor 1000 mata, lemari display, mixer roti, oven dan mesin jahit portable. Banyak banget ternyata ya. Iya. Luar biasa. Dan ini untuk 36 kelompok IKM ya. Iya. Di lorong-lorong wisata di Lorong Kota wisata Makassar. untuk bagaimana visi misi Bapak Wali Kota diwujudkan. Mantap. Terus kemudian kami juga memberikan fasilitasi pelindungan dan sertifikasi produk bagi IKM. Jadi kami kerjasama dengan kementerian. Jadi kami mempush teman-teman IKM untuk bagaimana jadi lebih kepada fasilitasi hak merek. Oke. Bagaimana hak Mereknya ya. merek mereka dilindungi. Jadi di Kementerian Perindustrian itu ada beberapa kegiatan fasilitasi yang kami upayakan untuk bagaimana teman-teman mereka untuk mendaftar langsung ke sana, yaitu fasilitasi HAKI, sertifikasi produk halal, NSC dan TKDN. Oke. TKDN ini adalah TKDN ini adalah tingkat kandungan dalam negeri. Tingkat kandungan dalam negeri. Itu maksudnya Ya, seperti jadi apa, Pak? Biar mereka bisa masuk ke katalog e-katalog nasional. Jadi Oke. bisa ditayangkan di katalog dan langsung mereka bisa dibeli oleh di seluruh Indonesia. Seluruh Jadi Indonesia. kelaknya lebih mudah diakses. Iya, lebih mudah Luar diakses biasa. seperti itu. Terus kemudian kami juga memberikan dukungan berupa teknologi dan inovasi yang mana Dinas Perdagangan membuat inovasi Sirita
Sirita itu adalah sistem informasi perindustrian dan perdagangan Oke. Kota Makassar, yang mana salah satu wujud dukungannya itu adalah bagaimana di Sirita itu kita berisikan data pelaku IKM berupa data lokasi, usaha, by GIS. GIS itu Geographic Information System. Oke. Jadi dia berupa titik koordinat. Titik koordinat Ya, ya biar jadi, gampang didapat jadi ketika gitu. kita klik titik koordinatnya itu akan berisikan foto usaha pelakunya, kemudian jumlah tenaga kerjanya, kemudian modal kerjanya berapa, Oke. dan hasil produknya mereka. Informasinya lengkap Pak di Ya, sana ya. seperti itu. Terus kemudian kami juga memberikan dukungan dalam hal pemasaran produk. Dukungan dalam hal ini apa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam perizinan berusaha. Oke. Jadi sekarang kan sudah ada OSS. OSS betul. OSS itu adalah Online Single Subscription, yaitu sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. Jadi OSS ini merupakan amanat dari Perpres nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Oke. Jadi sekarang itu pelaku usaha bisa langsung buy online. Buy online untuk daftar ya Pak. Untuk ya? daftar, jadi tidak ribet lagi terkait dengan perizinannya. Jadi kan setelah mendaftar akan muncul NIB. Kalau websitenya tuh bisa diakses di mana Pak? Bisa diakses semua orang. Semua orang ya. Iya. Oke. Masuk aja ke ini. Terus kemudian kami juga memberikan dukungan dalam hal pemasaran produk. Jadi tahun lalu itu di 2022 kami mengikutkan teman-teman pelaku IKM di berbagai pameran dalam Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar, yaitu Inacraft yang dilaksanakan di JCC Jakarta, kemudian Sulsel Craft Show dilaksanakan di Makassar di Hotel 4 Point, kemudian Indonesia City Expo dilaksanakan di lapangan RTH Imam Bonjol Padang, kemudian F8. 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 Oke. F8 itu salah satu bentuk dukungan juga Pak ya. Siap. Untuk Jadi promosi, F8 itu kami coachingnya teman-teman pelaku IKM untuk memasarkan produknya. Betul. Terus kemudian Krianusa yang dilaksanakan di JCC Jakarta, kemudian GPPD Expo di Malang, kemudian Perempuan Indonesia Expo yang dilaksanakan di Jambi. Wah, tahu baiknya di Dinas Iya. Perdagangan. Banyak Sudah banget dibantu, terus dikasih pelatihan, dibekali alat, dibantu dipromosikan, promosi lagi. banyak banget apa lengkap. lagi? Apa lagi lengkap. Iya. Jadi Nah. ini bentuk dukungan dari Siap. Dinas Perdagangan Perdagangan. untuk IKM ya. Kalau dari Dinas Koperasi sendiri terhadap teman-teman dari UMKM, Iya. apa saja nih Bentuk dukungannya. bentuk dukungannya? Oke, kalau dari Dinas Koperasi sendiri kita lebih ke produknya sih, karena kan maksudnya kita ini UMKM, usaha mikro kecil menengah. Iya. Jadi kita lebih ke produknya, kayak maksudnya kita fasilitasi mereka kemasan, desain kemasan. Oke. Kemarin kita sudah fasilitasi UMKM itu sekitar 50 UKM. Kita fasilitasi desain kemasan itu lebih ke UMKM yang ada di lorong wisata. Sama tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Irdan bahwa itu salah satu program prioritas Bapak Wali Kota. Jadi untuk mendukung visi misi dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wawali, kita meningkatkan produk UMKM dari lorong wisata. Iya. Jadi kemarin juga kita juga ada program inkubator center. Jadi di program inkubator center itu juga inkubator center itu salah satu program prioritas Pak Wali yang ada di Dinas Koperasi. Jadi di inkubator center itu kemarin kita sudah mulai di bulan Desember kemarin kita sudah melakukan tahapan inkubasi. Sudah mulai berjalan? Udah mulai berjalan. Jadi ada 50 UMKM yang sudah kita masukkan di pra inkubasi. Jadi kita ikutkan mereka pelatihan, terus kita dampingi mereka membuat NIB, sertifikasi halal, PIRT, dan bahkan kemarin kita dorong pelaku UKM itu untuk masuk di e-katalog lokal. Jadi jadi sudah ada beberapa yang sudah memiliki akun di e-katalog lokal di MBIS. Jadi kan maksudnya kalau seperti begitu kan otomatis kalau mereka sudah terdaftar di e-katalog lokal, semua pemerintah maupun dari pihak swasta yang melakukan pembelanjaan lewat e-purchasing itu mereka sudah bisa belanja melalui itu. Karena kita mendukung
Perpres nomor 21 tahun 2021 bahwa pemerintah wajib 40% itu anggarannya ya. Untuk dibelanjakan produk UMKM Oke. gitu. Oke, kita ke pencinta Venus yang sudah bergabung bertanya. Ada Pak Sufi. Katanya gimana nih bentuk dukungan untuk usaha mebel yang ada di Antang? Karena saya lihat di sana usahanya kurang begitu berkembang. Mengingat usaha-usaha mebel seperti yang ada di Bali itu malah bisa menjadi tempat wisata untuk para wisatawan. Apakah ada bentuk dukungan seperti itu? Iya. Iya, bisa boleh. dijawab dari Iya, siap. Nanti kami datang kembali. Makasih atas pertanyaannya Pak Sufi. Pak Sufi. Jadi nanti kami akan cek lokasi Pak terkait dengan apa yang Pak Sufi katakan. Karena memang mebel itu termasuk dengan industri. Oke. Jadi bagaimana kita mengupayakan agar usaha mebel itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi kami waktu sebelum di Dinas Perdagangan itu kami pernah bertugas di Dinas Pariwisata, Oke. Bidang Ekonomi Kreatif. Kami sempat berkunjung ke Bandung Brotherhood. Oke. Jadi Bandung Brotherhood di sana itu adalah bagaimana kami melihat industrial mebel. Jadi bagaimana kayu dan besi disatukan untuk bagaimana supaya bisa menghasilkan barang yang lebih baik lagi. Jadi kami sempat ke sana melihat dan luar biasa memang hanya memanfaatkan gudang tentara di sana dan gudang itu dijadikan tempat Workshopnya mereka. luar biasa. Dan sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk bagaimana memaksimalkan media sosial, memanfaatkan teknologi untuk bagaimana mungkin contoh mereka membuat barang produknya kemudian melemparnya ke medsos, Instagram, membuat media sosial sendiri untuk bagaimana barang-barang mereka itu bisa laku di pasaran. Nggak mesti yang beli itu yang singgah gitu kan secara konvensional, tapi by online juga bisa ya. Iya, untuk karena kan memanfaatkan sekarang mereka. teknologi sudah luar biasa. Iya. Betul. Teknologi sudah luar biasa, pemasaran digital. Jadi mungkin kami bisa ajak Pak Sufi untuk mungkin kegiatan kami nanti mungkin ada manajemen usaha terkait dengan bagaimana memasarkan produk by digital. Oke. Seperti itu. Ya, kita terus mendukung juga ya Betul. industri kecil menengah seperti Pak Sufi ini dan industri lainnya yang juga berkembang di Makassar dan sekitarnya. Terakhir di sesi talk show kita kali ini, Pak Irdan, apa pesan yang mau disampaikan untuk pencinta Venus nih, khususnya para pelaku IKM di Kota Makassar? Ya. Jadi harapan kami agar pelaku IKM jangan lupa legalitas. Tetap legalitas perizinan berusahanya. Jadi itu yang penting agar supaya bagaimana ketika kami membantu baik itu akses pemodalan dan segala macam itu bisa langsung kami bantu karena kan contoh ketika perizinannya lengkap itu akan mempermudah sendiri bagi pelaku IKM-nya untuk mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah. Seperti itu. Iya. Kalau dari Bu Tendri sendiri dari Dinas Koperasi kepada pelaku UMKM? Iya. Oke, mungkin melalui Radio Venus itu kita juga menyampaikan ke pecinta Venus, utamanya UMKM ya. Maksudnya mudah-mudahan bisa lebih proaktif lagi, lebih cari informasi terkait itu karena kalau merasa dirinya adalah pelaku usaha atau pelaku usaha, sebaiknya datang ke dinas terkait untuk mendaftarkan dirinya supaya kami juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas atau pendampingan terkait usaha tersebut. Gitu aja sih. Oke. Siap luar biasa dukungannya ya. Iya. Betul. Kurang apa lagi pencinta Venus, bentuk dukungannya sudah banyak sekali dari pemerintah. Tinggal kita yang betul-betul aktif. Nah, iya, seperti benar. oleh Ibu Tendri harus proaktif juga ya, datang mendaftarkan, apalagi soal legalitasnya. Nah, itu bisa langsung ke Kemenkumham lebih lanjutnya. Terima kasih Pak Andi Irdan dari Dinas Perdagangan. Terima kasih. Ibu Tendri Iya, dari Dinas makasih. Koperasi. Habis ini baru foto-foto ya. Siap. Untuk selanjutnya yang mungkin sempat loose talk show kita boleh mendengarkan atau menyaksikan lebih jelasnya di live Instagram kita di Radio Venus. Betul. Instagram @radiovenusmks ya. Terima kasih sudah mendengarkan talk show Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia paling hits, paling enak.